Salam KPOT. Lestari budayaku, bugar bangsaku. Ya, semangat buat kita semua. Ya, yang terhormat Bapak Dr. Andos Wiyanto Suharjo sebagai Sekjen KPOT Pusat. Yang terhormat Bapak Dr. Andos Alfian Hutahuruk, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Japaruddin Harahap, MSI sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Yang terhormat dan sekaligus yang saya muliakan dan kita muliakan Ketua KPOT Sumatera Utara, Adinda Agustin Sastrawan Harahap, juga Sekjen KPOT Sumatera Utara, sekaligus menjadi moderator pada hari ini, Adinda Agus. Ini sama-sama Agus. Juga kepada seluruh pengurus, ada Dewan Pakar KPOT yang hadir di webinar kita pada hari ini. Ada Bapak Dr. Sudirman MPD, juga ada Bendahara, ya Kakak Zulaini, ya kepada seluruh peserta webinar yang hadir pada hari ini. Saya mau nge-share PPT-nya, belum dijadikan co-host. Apakah sudah terlihat? Sudah. Moderator? Sudah. Baik. Sudah, Bu. Baik. Baik, terima kasih. Ya, dengan tema yang kita angkat yang membumikan permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai penguat pendidikan karakter, maka saya membreakdown judulnya menjadi lebih spesifik, yaitu penguatan pendidikan karakter berbasis permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa kita cermati dan mungkin bisa menjadi harapan baru bagi kita dan Indonesia pada umumnya. Baik Bapak Ibu dan seluruh pengurus KPOT Sumatera Utara, ya, dengan adanya webinar kita hari ini diharapkan memang kita membangun sebuah sinergisitas dan solidaritas yang tinggi untuk tetap berkomitmen ya membangun KPOT ini, ya khususnya dalam pelestarian permainan rakyat dan olahraga tradisional. Baik, berbicara tentang pendidikan karakter, kita tidak pernah melepaskan diri dari apa yang sudah diberikan seorang tokoh yang sangat kita kagumi ya dalam bidang pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantara tentunya. Bapak Ki Hajar Dewantara dalam sejarah kita menyatakan bahwa kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Ini adalah suatu kata kunci bagi kita untuk membangun kebudayaan itu sejalan dengan pendidikan yang ada di Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa kebudayaan itu merupakan dari dasar pendidikan dan tujuannya adalah untuk mengembangkan kualitas generasi muda kita. Apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini berhubungan dengan apa yang disampaikan dan harapan kita khususnya untuk membangun kembali kebudayaan-kebudayaan yang sudah lama tidak dibumikan kembali. Hari ini kita hadir di webinar ini untuk mengembalikan atau merevitalisasi kembali ya apa-apa yang sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh kita dahulu dalam sejarah. Nah, berbicara tentang pendidikan karakter, ini juga adalah suatu hal bagaimana kita mampu menyerap nilai-nilai kebudayaan itu untuk pembangunan manusia Indonesia yang sesungguhnya. Jadi untuk membangun Indonesia, kita tidak pernah lepas juga harus membangun sebuah kebudayaan itu. Dengan membangun kebudayaan, memunculkan manusia Indonesia yang berkarakter.
Inilah sesungguhnya esensi dari apa yang kita harapkan pada webinar pada hari ini. Nah, selanjutnya untuk membangun pendidikan karakter ini bukan sebenarnya hal yang begitu sulit. Tapi ternyata di Indonesia saat ini kita mengalami hal yang sangat miris. Bagaimana kita melihat generasi-generasi muda kita yang sudah mulai kehilangan karakter karena adanya pengaruh-pengaruh teknologi dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya untuk membangun karakter dan mengimplementasikannya dalam sebuah pendidikan itu bisa dilakukan dalam berbagai cara. Nah, yang pertama, pendidikan karakter itu bisa dilakukan di sekolah. Lalu di mana pendidikan karakter di sekolah itu harus dibudayakan? Jika tidak, ini memang kita akan kehilangan generasi-generasi harapan kita, apalagi untuk menyongsong era generasi emas 2045 itu. Yang kedua, pendidikan karakter ini bisa dilakukan juga di luar sekolah. Tadi sudah disampaikan Sekjen KPOT Pusat, Bapak Wianto, bahwa kurikulum akan menjadi salah satu muatan dalam pembelajaran dahulu di tingkat sekolah dasar. Lalu pendidikan karakter itu bisa dilakukan di luar sekolah. Tapi apa yang harus dilakukan? Tetap harus dibudayakan tentunya. Yang ketiga, pendidikan karakter itu juga bisa dilakukan pada jam-jam sekolah itu sendiri. Tapi harus dibudayakan. Lalu yang keempat, pendidikan karakter itu bisa dilakukan di luar jam sekolah. Tapi juga harus dibudayakan. Jadi intinya apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Inilah yang menjadi kunci kita untuk membangun nantinya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional bisa terimplementasi di sekolah-sekolah dan di masyarakat tentunya. Jadi 4 poin penting ini sebenarnya tidaklah sulit untuk membangun sebuah komitmen kita ya dalam membangun pendidikan di Indonesia. Lalu bagaimana membangun pendidikan karakter itu? Salah satunya memang cukup banyak membangun pendidikan karakter. Namun yang paling utama di sini, salah satu untuk membangun pendidikan karakter adalah dengan menggalakkan kembali permainan-permainan tradisional itu sendiri. Atau dalam istilah kita saat ini kita mengatakan bahwa permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, kalau dalam konteks antropologi kami lebih mengenalnya dengan istilah permainan tradisional. Inilah salah satu jembatan kita untuk membentuk kembali generasi-generasi emas yang berkarakter itu. Nah, kalau saya berbicara tentang periodisasi, bagaimana sejarah tentang permainan tradisional ini, perlu digambarkan ya dari beberapa referensi yang saya baca, ya yang kita pahami bahwa adapun periodisasi sejarah dalam permainan tradisional ini sesungguhnya sudah lama sekali. Dimulai dari abad ke-15. Permainan tradisional itu telah ada. Nah, kalau kita kilas balik ya sejak kita mulai dijajah Belanda juga ternyata permainan tradisional ini sudah ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu kenapa kita tidak mengembalikan ini? Karena ini adalah warisan leluhur tak benda yang harus dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia itu sendiri. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Jawabnya adalah kita. Dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Lalu perkembangannya tahun 1980-an sampai 1990-an, permainan tradisional ini masih sangat dikenal. Kita mungkin di sini kelahiran tahun 80, 70, dan 90. Kita masih mengenal permainan-permainan tradisional ini sejak masa kecil tentunya. Nah, dan begitu meriahnya dalam event apapun, dalam kesempatan apapun, dalam kegiatan-kegiatan apapun, permainan tradisional ini tidak pernah ditinggalkan. Dan kita lihat bagaimana karakter-karakter yang terbangun dari generasi kita, ya coba kita bandingkan dengan era saat ini, itu jauh berbeda.
Nah, kemudian di tahun 2000-an, setelah kita mengalami era milenial, di mana kita sudah dihadapkan dengan teknologi. Nah, mulailah hal-hal ini mengganggu. Warisan-warisan kebudayaan tak benda ini mulai hilang sejalan dengan kita dan anak-anak kita, ya para remaja kita juga sudah mengenal gadget dalam permainan itu. Nah, lalu ini tantangan besar bagi kita memang. Seperti apa yang digambarkan oleh Pak Sekjen kita tadi. Nah, jadi 2045 mulai hari ini tidak begitu lama perjalanan ini akan kita hadapi. Sehingga permainan tradisional kita harapkan menjadi sebuah penguat karakter anak bangsa tentunya untuk menyongsong generasi emas itu. Saya sangat optimis jika hari ini, besok dan seterusnya kita membumikan permainan rakyat dan olahraga tradisional ini, insya Allah anak-anak kita, generasi kita itu akan kembali ke karakter budaya kita itu sendiri. Ini dia. Nah, selanjutnya permainan tradisional ini adalah menjadi puncak dari segala hasil kebudayaan itu sendiri. Walaupun dalam konteks antropologi, kebudayaan itu sangat universal. Ada 7 kebudayaan yang universal dalam pembelajaran antropologi. Nah, dalam konteks ini, permainan tradisional adalah salah satu puncak dari segala hasil kebudayaan yang ada di Indonesia ini tentunya. Nah, permainan rakyat dan olahraga tradisional itu harus memang menjadi sebuah proses pembiasaan yang harus dilakukan secara terus-menerus menjadi sebuah pembudayaan. Dan inilah hal untuk memperkuat pendidikan karakter kita di Indonesia ini. Jadi kita terlalu letih dengan isu-isu pendidikan karakter yang 10 tahun terakhir kita keluarkan kembali. Tapi kita lupa bagaimana produk-produk budaya itu harus ditingkatkan untuk membangun pendidikan karakter itu. Maka salah satunya adalah dengan permainan rakyat dan olahraga tradisional. Baik, saya akan berikan contoh-contoh permainan tradisional yang ada di Sumatera Utara. Salah satunya mungkin banyak kita tidak mengenal lagi, permainan Margala. Permainan rakyat dan olahraga tradisional Margala ini berasal dari Batak Toba. Nah, kunci dari permainan rakyat dan olahraga tradisional ini itu ada 4. Nah, pengarahan, penugasan, pelatihan, dan pengajaran. Nah, dalam permainan-permainan ini, seperti misalnya permainan Margala dari Batak Toba, permainan Rimau dari etnis Melayu, permainan Hombo Batu ini dari Nias, juga pecah piring dari Pakpak. Ini adalah permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang memang harus dibiasakan secara terus-menerus. Permainan ini harus diarahkan, harus selalu diberi tugas kepada anak-anak kita, harus selalu dilatih, dan harus selalu diajarkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk tidak memisahkan kebudayaan itu dari ruang lingkup pendidikan, untuk membangun pendidikan karakter khususnya di Indonesia. Inilah kira-kira yang menjadi poin penting diskusi kita pada hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adinda kami yang ada di webinar kita pada hari ini. Baik, nah maaf tertekan ya. Iya. Nah, jadi dari sini, dari apa yang saya gambarkan tadi ya tentang penguatan permainan rakyat dan olahraga tradisional yang harus diarahkan, ditugaskan, dilatih, dan diajarkan, maka sesungguhnya itulah yang dikategorikan sebagai budaya. Budaya yang ada di Indonesia ini cukup sangat banyak, sangat holistik, sangat menyeluruh. Ya, memang salah satunya adalah budaya itu permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, dalam permainan rakyat dan olahraga tradisional ini ada hal-hal yang perlu kita tanamkan selalu untuk membangun karakter itu sendiri. Nah, dalam konteks ini untuk membangun pendidikan karakter itu ada yang namanya nilai sportivitas. Nilai sportivitas ini selalu ada dalam setiap kesempatan olahraga misalnya. Nah, ini selalu ditanamkan. Nah, lalu apalagi? Nah, ada kegigihan.
Nah, ini nilai-nilai budaya yang ada pada permainan rakyat itu sendiri. Lalu ada nanti kesehatan, ada kerjasama, ya, kejujuran dan seterusnya. Jadi ini adalah nilai-nilai budaya yang ada, yang ditanamkan dalam permainan rakyat, yang bisa memperkuat pendidikan karakter untuk generasi-generasi muda yang kita harapkan ke depannya. Oleh sebab itu memang permainan rakyat dan olahraga tradisional ini harus tetap dilestarikan, harus tetap dijaga seperti apa yang menjadi ciri dari KPO itu sendiri, yaitu lestari budayaku dan bugar bangsaku. Nah, inilah menjadi hal-hal yang perlu menjadi penguat kita, ya, untuk membumikan permainan rakyat itu sendiri. Karena nilai-nilai budaya yang ada dalam permainan rakyat dan olahraga tradisional ini sangat membantu kita mengembalikan kembali ruh dari karakter-karakter generasi muda kita ke depannya. Nah, selanjutnya nilai budaya tadi, sportivitas, kerjasama, ya, kemudian kemandirian, ya, kegigihan, ya, dan seterusnya, itu tidak bisa hanya didiamkan. Dia harus diwariskan dari generasi ke generasi. Caranya itu kalau dalam istilah antropologi kami sebut dengan enkulturasi atau enculturation. Jadi orientasi nilai budaya tidak bisa didiamkan, tapi harus diwariskan. Inilah cara kita untuk memberikan penguatan karakter itu, untuk membangun pendidikan di Indonesia ini untuk lebih berkualitas. Baik, nah tadi disampaikan dasar kebudayaan itu adalah pendidikan. Pendidikan adalah mencerminkan dari pendidikan karakter juga, yang selalu menjadi semboyan dari apa yang kita harapkan tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri. Lalu dengan cara apa? Dengan cara membumikan kembali permainan tradisional atau permainan rakyat dan olahraga tradisional itu sendiri. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Lestari budayaku, bugar bangsaku, mau lihat godang, bujur, menjua-jua, kajat beh, matur nuwun, hatur nuwun, horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya hau, ya maaf orang nias kelupaan. Iya, ada orang niat ini, Bu. Oh ya, sorry. Ya hau. Sogele. Oke, kembali ke moderator, silakan. Di Agus. Terima kasih kepada Puan Pakar kami, Ibu Dr. Rosra Madana, dari Pakar KPOT Provinsi Sumatera Utara, sekaligus antropolog Universitas Negeri Medan. Baik, tidak terasa kita masuk ke narasumber keempat, yaitu dengan Bapak Jafarudin Harahap, SPD MSI. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Komisi E.